paket Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Subaktila dengan NIM 9321330018, kelompok 9, pembelajaran fikih kelas C. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis syirkah dan mudharabah. Saya akan menjelaskannya menggunakan media pembelajaran yang saya sebut dengan paket kecerdasan. Oke, langsung saja pada pembahasan hari ini. Nah, di dalam paket kecerdasan ini terdapat penjelasan mengenai jenis-jenis syirkah dan mudharabah serta diskusi. Diskusi ini digunakan untuk mengetahui seberapa paham siswa mengenai materi yang telah disampaikan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis syirkah dan mudharabah. Syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Syirkah hukumnya sangat dianjurkan jika kedua belah pihak saling amanah, dan haram jika keduanya berkhianat. Para ulama fikih membagi syirkah menjadi dua, yakni syirkah al-amlak dan syirkah al-amlak atau perserikatan dengan pemilik, dan syirkah perserikatan berdasarkan akad. Syirkah al-amlak menurut Syekh Sabit, syirkah al-amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa didahului akad, baik bersifat ikhtiyari atau jabari. Ikhtiyari merupakan perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah secara berserikat, maka barang atau harta tersebut menjadi harta serikat bagi mereka berdua. Jabari, perserikatan yang muncul secara paksa, hukum atas keinginan orang yang berserikat. Mereka seperti harta warisan menjadi milik bersama orang-orang yang berhak menerima warisan. Yang kedua yaitu syirkah uqud atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah uqud yaitu akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu syirkah al-inan, yaitu perserikatan dalam modal atau harta antara dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya. Keuntungan dan kerugian dibagi 2 sesuai persentase yang telah disepakati, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai dengan persentase penyertaan modal atau saham masing-masing. Dan para ulama sepakat hukumnya memberikan boleh. Yang kedua yaitu syirkah mufawaddah.
yaitu perserikatan antara dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama pula. Jika mendapatkan keuntungan dibagi rata, dan jika berbeda atau tidak sah, masing-masing pihak hanya boleh melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain atau wakilnya. Jika tidak, maka transaksi itu tidak sah. Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah menyatakan bentuk perserikatan seperti ini dibolehkan, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak boleh karena sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal kerja dan keuntungan dalam perserikatan itu. Di samping tidak ada satu dalil pun yang sahih yang bisa dijadikan dasar hukum, tetapi mereka membolehkan mufawadah seperti pandangan Malikiyah, yaitu boleh mufawadah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya. Selanjutnya yaitu syirkah al-abdan atau amal, merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan seperti kerjasama seprofesi antara dua orang arsitek atau tukang kayu dan pandai besi untuk menggarap sebuah proyek. Hasil atau imbalan yang diterima dibagi bersama sesuai kesepakatan. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh. Ulama Malikiyah mengajukan syarat, yaitu bahwa kerjasama kerja yang hukum dilakukan harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing. Menurut ulama Syafi'iyah, Syiah, Imamiyah, perserikatan seperti ini hukumnya tidak sah karena yang menjadi objek perserikatan adalah harta atau modal, bukan kerja. Di samping pula, kerja seperti ini tidak dapat diukur sehingga dapat menimbulkan penipuan yang membawa kepada perselisihan. Selanjutnya yaitu syirkah al-wujud, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan dibagi bersama, mirip seperti kerja maklar barang, bukan maklar kasus atau markus. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itu pun terikat pada transaksi yang dilakukan mitra serikatnya. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah menyatakan tidak sah dan tidak dibolehkan karena modal dan kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Dan yang terakhir dalam syirkah ukut yaitu syirkah al-mudarabah. Syirkah al-mudarabah di sini dijelaskan bahwa syirkah al-mudarabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang
dan keuntungan dagang dari modal itu dibagi bersama sesuai kesepakatan. Namun, kerugian yang dihasilkan menjadi tanggung jawab pemilik modal saja. Di sini syirkah al-mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Mungkin itu saja penjelasan dari jenis-jenis syirkah al-mudharabah. Selanjutnya kita menginjak pada sesi diskusi. Di sini saya akan membagi kelompok menjadi 4 dan masing-masing kelompok akan memilih satu di antara nomor yang ada di sini dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang ada di dalam salah satu nomor tersebut. Di sini saya sudah membuat beberapa nomor yang harus dipilih oleh kelompok, masing-masing kelompok. Contohnya di sini saya ambil satu nomor. Misalnya ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 memilih angka nomor 4. Nomor 4. Nah, berarti untuk pertanyaan yang harus didiskusikan dan harus dijelaskan oleh kelompok 1 yaitu pertanyaan yang ada di kotak nomor 4. Pertanyaannya yaitu secara garis besar syirkah mudharabah dibagi menjadi 2. Nah, pertanyaannya di sini yaitu kelompok 1 diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan macam-macam syirkah mudharabah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis syirkah dan mudharabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan syirkah dan mudharabah. Semoga dapat dipahami dengan baik dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.